Selamat malam Miss, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica dan rekan saya Ilen. Kami dari Prodi Akuntansi 2017. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi untuk mengubah harga dan inflasi pada teori akuntansi. Nah, topik pertama yang akan kita bahas adalah akuntansi mengubah harga dan inflasi. Nah, kita harus tahu dong perubahan harga itu apa dan inflasi itu apa. Nah, perubahan harga di sini menurut Suwarjono pada tahun 2005 adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, untuk memahami istilah perubahan harga harus dibedakan antara harga umum dan harga spesifik. Nah, ini akan kita bahas perbedaan harga umum sama harga spesifik. Harga umum itu dia mencerminkan perubahan nilai tukar uang atau daya beli uang yang terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Nah, penyebabnya itu seperti kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian. Nah, misalnya minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Kemudian, harga spesifik itu dia mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran atau mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Nah, biasanya perubahan spesifik ini terjadi karena perubahan selera konsumen, kemudian berkembangnya teknologi, kemudian keinginan pembeli atau konsumen dalam pembelian barang atau jasa itu sudah berubah. Maksudnya kayak keinginan kuantitasnya atau kualitasnya itu sudah berubah. Jadi adanya perubahan harga spesifik. Kemudian itu dari segi perubahan harga. Kalau misalnya inflasi sendiri adalah penurunnya nilai mata uang secara kontinu, atau bisa kita katakan dia merupakan perubahan harga spesifik yang dapat terjadi karena adanya perubahan selera konsumen. Nah, penyebab inflasi ini ada dua. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan. Di sini inflasi tarikan permintaan bisa terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Nah, berarti di sini inflasi tarikan permintaan itu dia permintaan total yang berlebihan sehingga terjadinya perubahan tingkat harga karena konsumennya itu punya permintaan yang banyak, jadinya terjadi perubahan pada tingkat harga. Kemudian kalau misalnya inflasi desakan biaya itu dia terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk yang dihasilkan ikut naik. Nah, kalau misalnya desakan biaya ini maksudnya kayak gini. Harga produksinya naik nih, biaya produksinya naik. Berarti misalnya dalam kita membuat suatu gelas ini, biaya modal untuk membuat gelas ini harga-harganya naik, otomatis akan membuat bahwa gelas ini juga akan mengalami kenaikan harga. Contoh lainnya gini, suatu serikat pekerja menuntut kenaikan upah dan perusahaan menerima tuntutan itu. Meningkatnya upah pekerja akan mengakibatkan naiknya biaya produksi sehingga membebankan biaya produksi terhadap konsumen melalui kenaikan harga barang. Nah, kalau kan karyawan atau tenaga kerja itu salah satu dari bagian produksi. Nah, kalau misalnya tenaga kerja minta kenaikan gaji, otomatis biaya produksinya naik. Otomatis ketika kita menjual outputnya itu atau barang produksinya itu akan mengalami kenaikan harga. Nah, itu adalah penyebab inflasi. Kemudian topik kedua yang akan kita bahas adalah aspek kelembagaan akuntansi inflasi sebelum PSAK 33. Nah, dapat kita lihat di sini pertengahan tahun 1930 AA dan AICPA mendukung digunakannya historical cost. Kemudian di awal tahun 1951 AA mengeluarkan supplementary statement nomor 2 sebagai pelengkap historical cost yang dinyatakan dalam unit general purchasing power. Kemudian selama 40 tahun price level restate financial statement terus menggunakan historical value tanpa ada keinginan untuk mengganti sistem pengukuran menjadi current value karena current value lebih sulit melibatkan informasi pasar seperti harga indeks. Tetapi sekarang pendekatan mulai bergeser pada current value seiring dengan dikeluarkannya ASR 190 oleh SEC. Kemudian General Price Level Adjustment menekankan pada perubahan
purchasing power dari waktu ke waktu. PSAK nomor 33 menggunakan harga indeks konsumen untuk general price purpose. Setelah itu penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan historical cost pada saat aset tersebut dibeli dengan harga indeks sekarang dibagi harga indeks pada saat pembelian. Dan PSAK nomor 107 mendefinisikan fair value sebagai jumlah yang disetujui oleh dua pihak untuk melakukan pertukaran saat ini. Current value ada dua tipe, yaitu entry value, yaitu harga jika perusahaan membeli, dan exit value, harga jika perusahaan menjual. Nah, di metode ini kita ada 5 metode. Yang pertama adalah general price level. General price level di sini maksudnya adalah dia menyatakan bahwa nilai sesungguhnya dari rupiah ditentukan oleh barang atau jasa yang dapat diperoleh, yang biasa kita sebut dengan daya beli. General price level ini biasa kita kenal sebagai akuntansi tingkat harga umum. Dalam masa inflasi maupun deflasi, jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh berubah dengan nilai uang nominal yang konstan, yang berarti bahwa daya beli rupiah berubah. Nah, di general price level accounting ini dia relatif mudah diterapkan. Kenapa? Dia hanya sekedar mengganti nilai lama dengan nilai saat ini. Dia mencerminkan konsep terakhir dari PABU atau GAAP. Sebagai akibatnya dirasa relatif lebih objektif dan dapat diuji kebenarannya. General price level ini dia menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen dalam evaluasi dan penggunaannya. Jadi laba dan rugi berdasarkan tingkat harga umum dihasilkan dari penanganan item-item moneter yang merefleksikan respon manajemen terhadap inflasi. Di sisi lain, tapi ada penolakan terhadap general price level accounting, didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini. Kebanyakan studi empiris mengindikasikan bahwa relevansi dari informasi tingkat harga umum lemah, dengan kata lain tidak dapat diterima. Dan juga beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board, masih tidak bisa memberikan kepastian mengenai kita perlu atau tidak menggunakan general price level accounting. Salah satunya adalah statement number 33 yang mengharuskan beberapa perusahaan tertentu untuk menyajikan informasi tambahan dengan menggunakan general price level accounting dan current cost accounting. Dan juga di statement nomor 89 dikatakan bahwa informasi tambahan dengan general price level accounting dan current cost accounting sebaiknya disajikan tetapi tidak diharuskan. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia bahwa informasi tambahan antara lain mengenai pengungkapan pengaruh perubahan harga bersifat tidak mengikat. Kemudian, menurut Edgar Edwards dan Philip Bells 1961, di metode current cost accounting, yaitu metode kedua, mereka adalah tokoh yang paling gencar dalam konsep CCA ini. Menurut mereka, yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada. Ada beberapa bentuk yang disajikan seperti replacement cost. Di sini replacement cost adalah nilai yang diukur saat ini untuk mendapatkan aktiva baru atau menggantinya dengan kapasitas produksi yang sama. Dalam praktik, nilai ganti ini hanya diterapkan pada aktiva non-moneter. Nah, aktiva non-moneter ini misalnya persediaan dan aktiva tetap. Kemudian net realizable value, nilai realisasi bersih, adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Itu adalah net realizable value. Pada masa inflasi, nilai dari net realizable value ini dia lebih besar daripada replacement cost, karena manajemen tidak mungkin menjual barangnya tanpa mengharapkan laba margin general price level. Itu metode yang ketiga. Nah, metode yang keempat adalah selling price. Di sini, nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan. Sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada net realizable value ataupun metode lainnya. Kemudian metode yang terakhir adalah expected value. Metode ini sangat tergantung pada pengharapan seseorang, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena expected value ini merupakan gambaran dari present value cost di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ilen. Oke, sebelumnya mungkin telah dijelaskan oleh Jessica mengenai akuntansi untuk mengubah harga dan inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ilen sendiri, mengenai ketentuan PSAK nomor 33 dan penolakan PSAK nomor 82 dan 89.
Sebelumnya pada tahun 1970 di Amerika Serikat telah menerbitkan sebuah pernyataan standar akuntansi keuangan atau SAFS nomor 33 yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Namun di dalam PSAK 33 ini telah ditemukan beberapa pengungkapan yang sangat bermasalah, yaitu yang pertama, pengungkapan ganda yang diwajibkan oleh FASB membingungkan. Yang kedua, biaya untuk penyusunan pengungkapan ganda terlalu besar. Yang ketiga, pengungkapan daya beli konstan, biaya historis tidak terlalu bermanfaat bila dibandingkan data biaya kini. Sehingga di dalam PSAK 33 ini diminta untuk laporan keuangan menghitung 3 laba, yaitu historical cost, purchasing power, dan holding gains or loss. Historical cost ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Akan tetapi, historical cost ini dianggap tidak cukup relevan dalam mengambil keputusan. Karena historical cost yang terjadi pada periode sebelumnya tentu saja tidak dapat dipergunakan lagi pada cost yang akan terjadi pada saat ini. Karena setiap cost yang akan terjadi pada setiap periode tentu saja tidak akan sama. Dan ini akan membuat para pengguna informasi jadi bingung. Yang kedua yaitu purchasing power. Purchasing power ini mengenai daya beli suatu uang yang kita miliki. Misalnya pada 4 bulan yang lalu kita memiliki uang 10 juta untuk membeli sebuah laptop. Akan tetapi 4 bulan kemudian 10 juta tersebut tidak lagi mampu untuk membeli sebuah laptop. Akan tetapi jika kita beneran ingin membeli laptop tersebut, maka kita harus menambah uangnya. Selain itu, 10 juta ini bukan berarti nilai nominalnya akan turun. Akan tetapi daya beli yang kita miliki menjadi turun, tetapi nominal uang yang kita miliki masih tetap seharga 10 juta. Yang ketiga yaitu holding gains or loss. Holding gains or loss ini tidak membandingkan dengan daya beli, yaitu kita melihatnya atau menghitungnya dengan harga khusus. Misalnya harga khususnya telah naik, maka kita mengalami gain, dan harga khususnya turun, kita mengalami loss. Contohnya, sebuah tanah yang kita beli pada saat ini 100 juta. Kemudian tahun depan tanah tersebut memiliki harga senilai 120 juta. Dan kita mengalami holding gains. Kenapa kita gains? Karena kita selain memiliki tanah, kita juga untung 20 juta. Sebaliknya, jika harga tanahnya turun, maka kita mengalami loss. Kenapa loss? Karena harga tanah sebelumnya kita yaitu 100 juta. Setelah 1 tahun kemudian, harga tanahnya menjadi 80 juta, maka kita rugi 20 juta. Akan tetapi holding loss ini biasanya kemungkinan relatif kecil terjadi pada aset tetap seperti tanah itu sangat kecil. Karena biasanya aset tetap seperti tanah gitu harganya lebih banyak naik. Akan tetapi tidak juga menutup kemungkinan yang akan turun. Selanjutnya PSAK nomor 33 ini dianggap gagal karena telah menciptakan inflasi yang dramatis pada tahun 1980-an terjadi inflasi yang sangat drastis. Selanjutnya PSAK nomor 82 telah meniadakan beberapa pengungkapan sebelumnya diatur dalam PSAK nomor 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan. Namun di dalam informasi PSAK 82 ini juga banyak yang membingungkan pengguna dan memungkinkan telah menyebabkan kelebihan informasi. Selanjutnya PSAK menerbitkan sebuah yaitu nomor 89 yang tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan pengungkapan tersebut. Di dalam PSAK 89 terbit halnya dengan 3-4 dukungan dengan komentar yang cukup mencerahkan, yaitu dengan meniadakan semua laba yang ada di semua cara untuk menghitung laba di dalam PSAK
PSAK nomor 33 dan 82, yaitu telah meniadakan historical cost, purchasing power, dan holding gains or loss, tetapi masih bisa diungkapkan, akan tetapi tidak lagi diwajibkan seperti PSAK nomor 33 tersebut. Selanjutnya, PSAK nomor 157. PSAK 157 ini menjelaskan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi terbit antara pelaku pasar dan pengukuran tanggal. Yang perlu diperhatikan dalam PSAK 157 ini yaitu mensyaratkan pertimbangan harga yang keluar atau kewajiban yang telah kita bayar dan yang kita terima, yaitu aset, dalam transaksi hipotesis di pasar tertib. Pernyataan ini juga memperkenalkan dua konsep lagi, yaitu mengenai nilai wajar pasar utama dan penggunaan tertinggi dan terbaik. Untuk memberikan pengguna laporan keuangan lebih banyak wawasan tentang teknik penilaian dan untuk membuat komparabilitasnya di antara laporan keuangan, PSAK 157 mensyaratkan nilai wajar aset dan liabilitas untuk dialokasikan ke berbagai tingkatan, yaitu berdasarkan transparansi input untuk menilai aset atau liabilitas. Level 1 yaitu level tertinggi, menunjukkan aset dan liabilitas dengan teknik penilaian yang paling transparan dan nyata, yaitu misalnya saham ekuitas memiliki pengukuran nilai wajar yang paling dapat diverifikasi dan andal. Level kedua yaitu harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pertukaran suku bunga menggunakan data publik yang diketahui seperti suku bunga dan ketentuan kontrak dapat digunakan untuk menghitung nilai pertukaran suku bunga. Yang ketiga, level 3, yaitu paling tidak dapat diobservasi dan tidak mengidentifikasikan penggunaan teknik penilaian dan data yang mungkin tidak dapat diverifikasi. Contohnya, mungkin termasuk sekuritas yang didukung, aset yang jarang diperdagangkan, atau investasi perusahaan swasta. Terus, PSAK nomor 157 ini juga memiliki selain mengukur secara neraca nilai wajar, juga mengukurnya dengan roll forward level 3, merekonsiliasi saldo level 3 untuk aset dan liabilitas dari periode pelaporan sebelumnya ke periode pelaporan saat ini. Rekonsiliasi ini harus mencakup total keuntungan dan kerugian untuk periode pembelian, penjualan, penerbitan, dan penyelesaian, transfer masuk atau keluar dari level 3 ini. Komponen-komponen ini harus merekonsiliasi saldo periode sebelumnya ke saldo periode saat ini. PSAK 159. Di dalam 159 ini memungkinkan entitas untuk memilih untuk mengukur pada nilai wajar atas dasar instrumen oleh instrumen keuangan yang saat ini tidak dilaporkan pada nilai wajar. Pernyataan ini berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai 15 November 2007 dan diterapkan secara prospektif. Adopsi awal diizinkan jika PSAK 157 sebagai pengukuran nilai wajar juga diadopsi. Investasi dalam entitas anak atau entitas dengan variabel kepentingan yang harus dikonsiliasikan, kewajiban pengusaha dan rencana untuk pensiun, pemberian saham, dan program kompensasi ditangguhkan lainnya. Aset dan liabilitas keuangan yang diakui dalam sewa, kewajiban setoran atau penarikan atas permintaan lembaga penyimpanan, dan kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam ekuitas. Pemegang saham dilindungi dari opsi nilai wajar dan tidak dapat diukur pada nilai wajar. Selain itu, pemilihan nilai wajar dapat dilakukan atas dasar instrumen-instrumen kecuali 1. Jika beberapa uang muka dibuat untuk satu peminjam di bawah satu kontrak. 2. Jika opsi diterapkan pada investasi ekuitas, kepentingan penuh entitas dalam
investasi ekuitas harus dinilai adil, termasuk utang apapun. Yang ketiga, jika opsi diterapkan pada kontrak asuransi atau reasuransi, semua klaim dan kewajiban berdasarkan kontrak harus dinilai dengan adil. Yang keempat, jika opsi diterapkan pada kontrak asuransi yang memiliki fitur kontrak terintegrasi dan tidak terintegrasi, maka seluruh kontrak termasuk fitur terintegrasi dan tidak terintegrasi harus dinilai dengan adil. Selanjutnya yaitu saran mengenai pendekatan berdasarkan PSAK nomor 33, 82, 89 dan 157 serta 159 pada posisi yang tepat atau dilakukan secara tepat, maka diharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, melainkan dalam jangka panjang. Dan bila adanya upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan struktural tersebut, maka fundamental ekonomi dalam dunia akan semakin membaik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh saya dan Jessica mengenai akuntansi untuk mengubah harga dan inflasi dapat bermanfaat bagi kawan-kawan, juga dapat bermanfaat bagi para penyusun laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.